Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa kedua kalinya berada di SMA 8 ya, dengan alumni-alumni yang sama dengan saya rupanya. Saya alumni 88 tapi bukan dari SMA sini. Jadi kita seumuran semua kayaknya nih. Iya. Alhamdulillah, saya bangga dengan Bapak Ibu di sini yang menjalin silaturahmi rutin ya setiap bulan ya. Bahkan 3 kali ya Pak ya. Iya. Masya Allah. Berarti sebulan reuninya sampai 3 kali Pak ya? Iya. Waduh, istri saya belum lama kemarin reunian yang ke-20 gitu Pak. Jadi setelah 20 tahun baru reuni. Ini setiap bulan reuni, Masya Allah. Keren ya. Alhamdulillah, saya mungkin kalau ada yang belum kenal, nama saya Dondi Tan. Tan adalah marga saya. Saya keturunan Tionghoa. Marga itu kalau bahasa Hokkien, Hokkien itu nama suatu daerah di China sana. Marga itu kalau bahasa Hokkiennya se. Jadi saya Dondi setan gitu. Bukan seton Bu, bukan seton ya. Setan artinya marga tan. Nah, alhamdulillah saya kembali fitrah atau kembali menjadi muslim tahun 2014. Kok kembali? Emang dulu muslim? Kita semua terlahir muslim. Betul ya Pak ya, Bu? Semua manusia yang lahir adalah fitrah. Fitrah artinya dalam hal ini adalah muslim. Karena setiap manusia yang lahir, dia hanya bisa berserah diri kepada penciptanya. Ya, dia menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi karena orang tuanya. Jadi ketika orang itu nanti menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, dan dia mendengar Islam, dia masuk Islam, berarti orang itu kembali ke fitrahnya. Ya, jadi kadang-kadang saya kalau bercanda sama teman-teman itu, oh saya juga dulu lahir muslim. Ada yang bingung gitu, teman-teman muslim dengar begitu bingung, kok bisa? Emang dulu Islam? Nah setiap manusia kan lahir muslim gitu. Nah jadi alhamdulillah setelah saya mengambil 2 kalimat syahadat 2014, saya bergabung dengan sebuah yayasan, yaitu Yayasan Garda Mu'alaf Indonesia. Pusatnya di Jakarta. Kami sekarang melakukan upaya dakwah, tapi dengan cara yang mungkin Bapak Ibu jarang lihat gitu ya. Kami melakukan upaya dakwah itu melalui sebuah jalan yang namanya Ghausal Fikri, perang pemikiran. Perang pemikiran itu bisa tatap muka, bisa juga lewat dunia maya. Ya, kalau saya spesialisnya yang bagian tatap muka. Nah, kalau teman saya itu satu unggul bagian online gitu, bagian yang di dunia maya. Jadi yang namanya perdebatan di antara agama Islam dan Kristen itu setiap hari berlangsung, Pak. Ya, entah itu tatap muka, entah itu online, itu memang sudah menjadi apa ya namanya ya jalan gitu ya buat kita ya. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman gitu bahwa sebenarnya kalau Allah SWT mau menjadikan setiap manusia ini muslim, itu mudah sekali buat Allah SWT ya. Tetapi kenapa tidak? Itulah bagian kita. Itulah dakwah kita supaya kita bisa menyampaikan risalah terakhir yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW kepada semua manusia. Ya. Nah, jadi saya di Yayasan Garda Mu'alaf ini, kami selain melakukan kajian-kajian seperti ini, kami juga melakukan kajian di YouTube dan medsos lainnya. Alhamdulillah dalam setahun ini kami sekarang hampir tiap hari kami menerima tamu. Tamunya ini macam-macam, ada yang dari kalangan Kristen, ada juga yang dari kalangan Islam. Kalau yang Kristen itu ada kebanyakan mereka datang untuk konsultasi. Konsultasinya yang dikonsultasikan apa? Kitabnya mereka sendiri gitu. Jadi ketika mereka datang, yang saya buka kitab mereka, saya suruh mereka baca sendiri.
dan melihat, membuktikan sendiri ada apa di dalam kitab mereka. Banyak dari kalangan Kristen itu yang akhirnya bersahadat di tempat kami. Namun begitu, banyak juga tamu yang datang ke tempat kami itu dari kalangan Islam. Entah suami istri, entah yang bawa anak, yang bawa suami atau istrinya yang murtad, atau yang sudah yang mau murtad. Bahkan ada yang bawa anaknya, yang mereka kirim sekolah ke luar negeri, pulang-pulang murtad, gitu. Itu ada ya, tamu-tamu seperti itu. Jadi memang umat Islam itu memang menjadi target yang paling empuk ya. Buat siapa? Buat misionaris-misionaris dari kalangan Kristen untuk ikut ke dalam agama mereka. Saya bisa mengatakan begini kenapa? Karena saya dulu pernah di sana. Ya, walaupun saya tidak terjun ke lapangan, narik-narik orang untuk masuk agama Kristen, tapi saya dulu pernah di sana ikut membiayai, ya, membiayai misionaris-misionaris yang ke daerah-daerah. Hal ini nggak bisa dipungkiri ya, mau diakui tidak diakui, nyatanya di lapangan masih banyak. Dulu di gereja saya juga melakukan hal-hal yang sama, tetapi mungkin dengan cara-cara yang berbeda. Kalau Bapak Ibu tahu, gedung SICC, ada yang tahu Bu? Gedung SICC yang di samping tol Jagorawi, Sentul, ya mungkin Bapak Ibu kalau yang kemarin ikut acaranya Ustadz Fatih Karim Amazing Muharram, ada yang ikut di Sentul, gedungnya megah sekali, itu adalah gedung konser gitu ya, itu sebenarnya adalah gereja. Saya dulu tiap minggu ikut membiayai itu Pak, setiap minggu. Kalau saya ke gereja dikasih 2 amplop, yang satu buat istilahnya infak, yang satu lagi buat bangun itu, gedung itu ya. Nah, saya ingin berbagi apa yang namanya ya, pengetahuan ya buat Bapak Ibu, bahwa kenapa Kristen itu kok selalu ngajak orang untuk masuk agama mereka. Ya. Karena di kitab mereka itu ada perintahnya. Perintah itu disebut sebagai amanat agung. Ayatnya ada di Matius 28 ayat 19. Surat gitu ya, surat Matius gitu. Kalau saya bilang surat, Bapak Ibu baru familiar. Surat Matius 28 ayat 19. Perintahnya begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, murid Yesus maksudnya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu perintahnya. Jadi kalau belum dibaptis kan belum selesai urusannya. Kalau kita umat Islam, kita diperintahkan berdakwah nggak, Bu? Ibu-ibu, kita diperintahkan berdakwah nggak sebagai umat Islam? Diperintahkan ya. Tapi bedanya kita diperintahkan hanya untuk menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Nah, bedanya lagi, kalau umat Islam kita diperintahkan berdakwah, kita tahu ada firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fiddin. Ada juga ayat lakum dinukum waliyadin. Nah, kalau mereka itu nggak kenal yang namanya lakum dinukum waliyadin. Mereka nggak kenal juga la ikraha fiddin. Mereka tetap terus menarik orang di luar agama mereka untuk masuk agama mereka. Ya, itu adalah misi. Ini perbedaannya. Kita sebagai orang, sebagai masyarakat, kita sering mendengar ada yang namanya disebut agama samawi. Betul ya, Pak? Yang kita kenal dari kalangan akademisi. Bu, tenang dulu Bu ya, biar didengerin dulu ya. Ya, yang kita kenal di dalam kalangan akademisi, mereka menyebut agama samawi ada 3. Ya, ada Yahudi, Kristen, Islam. Ini dari kalangan akademisi. Tapi kalau kita sebagai umat Islam, buat kita agama samawi itu ada berapa, Pak? Betul nggak 3, Pak? Buat kita, buat umat Islam. Satu, cuma satu. Buat kita ya, buat kita. Bukan buat orang kebanyakan, bukan buat orang di luar Islam. Buat orang Islam, agama samawi hanya satu. Yaitu apa? Ya Islam. Jadi di pandangan kita sebagai umat Islam, agama Yahudi, agama Nasrani itu adalah agama buatan manusia. Bukan agama yang diturunkan Allah SWT. Setuju Bu? Setuju. Setuju Pak? Setuju. Setuju ya? Ini buat orang Islam gitu ya. Sekarang kalau buat orang Islam, sebagai umat Islam,
yang hidup di negara sekuler seperti Indonesia ini, buat kita orang Islam, Islam itu agama yang benar atau agama yang paling benar? Ya Pak? Paling Yang benar. Ada yang bilang paling benar? Wah, udah keren-keren semua berarti ini ya. Ini kadang-kadang masih sering disalahpahami oleh umat Islam sendiri. Saya sering kalau di masjid, di pesantren, saya tanya sama jamaah ya, Islam agama yang paling benar atau yang benar? Masih banyak yang jawab Islam adalah agama yang paling benar. Tepat nggak Bu? Nggak tepat. Pak. Kalau buat kita umat Islam, kita harus berani mengatakan bahwa Islam adalah agama yang benar, yang lain salah. Berani Bu bilang agama yang lain salah? Agak diem jawabnya. Ya, agak diem. Biasanya kita umat Islam kalau ditanya, berani nggak kita menyalahkan agama orang lain? Pasti mikir, wah nanti kalau saya bilang agama lain salah, katanya kita nggak toleransi. Betul ya Pak ya? Begitu yang terjadi ya. Tapi kita umat Islam yang berpegang kepada Quran dan Sunnah, kita harus berani mengatakan bahwa agama Islam adalah yang benar, yang lain salah. Harus berani. Emang kalau kita bilang agama lain salah, kita salahnya di mana? Salahnya di mana? Enggak salah. Karena kalau kita bilang agama yang lain juga benar, jadi timbul permasalahan malah. Iya. Kalau orang di luar Islam, mengatakan bahwa agama mereka yang benar, yang lain salah, termasuk Islam, boleh nggak Bu mereka mengatakan begitu? Boleh nggak Pak? Boleh. Boleh saja. Ya, di negara Republik Indonesia, Undang-Undang 1945, Pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia diberikan hak yang penuh untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdasarkan ayat itu, setiap warga negara Indonesia boleh memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi dia boleh mengatakan agamanya dia yang dia pilih itu adalah agama yang benar, yang lain salah. Kan begitu Pak? Betul ya? Dan setiap pemeluk agama menyatakan agamanya yang benar, yang lain salah, itu tidak harus menjadikan orang yang berlainan agama itu bermusuhan. Gitu. Itu konsep juga dalam Islam. Kita juga mengenal lakum dinukum waliyadin. Kita menganggap agama kita yang benar, mereka menganggap agama mereka yang benar, tapi tidak harus bermusuhan, ya. Tidak harus menghujat, tidak harus menista. Itu yang harus kita pahami, ya Pak ya. Jadi bukan juga kalau misalnya kita bilang agama mereka salah, terus kita membenci mereka, bukan. Justru malah kita harus mendakwahi mereka. Cuman, nah ini ada aturan. Mendakwahi orang yang belum beragama itu dibenarkan oleh negara, boleh. Tapi mendakwahi orang atau mengajak orang yang sudah beragama untuk masuk agama tertentu itu dilarang oleh pemerintah. Ya, ada di dalam keputusan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 1 tahun 79, dilarang menyebarkan dan atau mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Nah, jadi kita harus melihat nih, jangan orang sudah beragama kita tarik-tarik untuk masuk agama kita, itu juga tidak boleh. Masalahnya, karena ada perintah yang tadi saya sebut amanat agung, keputusan bersama pemerintah itu sering dilanggar ya oleh mereka. Kita sering mendengar misionaris-misionaris bergerak di pedalaman-pedalaman, di pelosok-pelosok, menarik orang yang sudah beragama maupun yang belum beragama masuk agama mereka. Kalau kita umat Islam bagaimana? Kita umat Islam juga mendakwai orang-orang tapi yang belum beragama. Ya, saya juga sering bekerja sama dengan dewan dakwah, juga dengan ormas Islam yang lain yang melakukan dakwah di daerah-daerah pedalaman, mengajak orang tapi yang belum beragama untuk masuk agama Islam. Itu juga kita lakukan. Mereka juga lakukan. Bahkan kalau ketemu di suatu tempat, di pedalaman, masyarakat yang belum beragama, misionaris dan dai umat Islam itu sering kita tarik garis. Kamu di sini, saya di sini. Jangan campur gitu. Itu juga sering terjadi. Nah,
Itu ya yang kita harus pahami, bahwa di negara Indonesia pun ada aturan. Boleh beragama, bahkan diberi hak penuh untuk beragama. Memeluk agama masing-masing, berdasarkan Pancasila juga, ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi juga ada batasan, tidak boleh mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Cuman sayangnya, nah sayangnya apa? Sayangnya keputusan bersama dua menteri ini sanksinya tidak jelas gitu. Sanksinya apa? Sanksinya akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ketentuannya mana? Cari lagi gitu, mana. Itu yang membuat kadang-kadang mereka tuh masih berani melanggar keputusan bersama tersebut. Nah, kami di yayasan kami ini melakukan kajian-kajian yang disebut dengan ilmu kristologi. Kristologi itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang posisi Nabi Isa alaihissalam yang kita kenal sebagai Nabi Isa alaihissalam, di Kristen dikenal sebagai namanya Yesus Kristus, di dalam agama Kristen posisinya bagaimana. Itu yang disebut dengan ilmu kristologi. Ya. Kita mempelajari kristologi, ini tujuannya bukan kita mau jadi Kristen, bukan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tahu, kita paham bagaimana orang Kristen memposisikan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus itu di dalam agama mereka, sehingga ketika ada dialog atau kita menerima tamu yang nggak diundang ya contoh ya, masih banyak kalangan mereka tuh yang melakukan dakwah dengan cara door to door ya, ketok-ketok pintu rumah orang, udah tahu nih rumahnya bukan orang Kristen, tapi sengaja diketok-ketok, dikasih brosur, buku, majalah, pamflet, untuk apa? Untuk mengajak mereka masuk agama Kristen. Itu masih sering terjadi. Kalau kita umat Islam, ibu-ibu misalnya, didatangi misionaris begitu, terus diajak masuk agama mereka, ibu marah misalnya, ibu datang ambil ke dapur, ambil gagang sapu misalnya, mau diketok misalnya misionarisnya, terus ada yang foto, terus masuk koran, yang salah yang pegang gagang sapu atau yang pegang brosur, Bu? Ya, orang yang melihat foto seperti itu seolah-olah jadi orang yang megang gagang sapu yang salah. Tetapi kalau kita runut ke belakangnya, yang salah duluan kan yang sebenarnya menyebarkan brosur itu. Gitu. Paham ya Bu ya? Ini sering terjadi, di daerah-daerah sering terjadi. Bisa juga mereka pertama-tama membuat acara kebaktian, ya di rumah, di komplek misalnya, tanpa izin, tanpa ini. Biasanya mereka nanti izin ke RT aja. Sekali dikasih izin, terus setiap minggu makin lama makin banyak, akhirnya menjadi rutin. Ini tanpa izin, ini juga sering terjadi, menjadi gesekan. Ya, nanti ketika digerebek misalnya atau diusir, mereka akan menyebarkan berita bahwa mereka dizolimi, playing victim gitu. Ini sering banget terjadi. Tetapi kita juga tidak menutup mata, ya. Ada juga misalnya kebaktian mereka di tempat yang ada izinnya, tetapi juga ada kalangan umat Islam yang menolak. Ya, kejadian baru-baru ini di Sukabumi, gitu kan? Itu harus ditelaah benar latar belakangnya seperti apa. Ya, tidak semua berita kita bisa terima begitu saja. Ya, kita harus semuanya tahu persis. Nah, kembali lagi ke kita yayasan. Di kita yayasan dengan menggunakan ilmu kristologi, kami bertujuan untuk membentengi ya iman dan akidah umat Islam dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan upaya pemurtadan yang sering terjadi. Kira-kira sampai kapan upaya-upaya misionaris itu berlangsung? Sampai kapan kira-kira? Mungkin sampai kiamat gitu ya. Mereka akan tetap begitu. Nah, syukur alhamdulillah sekarang ini agama Islam yang sering difitnah, yang sering diserang, yang sering dijadikan target untuk dihancurkan baik dari luar maupun dari dalam. Fenomena yang terjadi beberapa puluh tahun belakangan ini, Islam malah menjadi agama yang pertumbuhannya paling cepat di seluruh dunia. Ya, di seluruh dunia, baik di Amerika, di Eropa, bahkan di negara-negara Asia, sekarang Islam menjadi agama yang pertumbuhannya paling tinggi di seluruh dunia. Di Indonesia ini agak aneh ya, agak aneh.
Ketika Indonesia merdeka 1945, Islam di Indonesia 95%. Mirip seperti Pakistan sekarang. Tapi ketika tahun-tahun 65-66, Islam turun menjadi kira-kira 90%. Ketika Orde Baru, sampai beberapa belas tahun atau puluh tahun yang lalu, Islam tinggal 87% di Indonesia. Bahkan sempat turun menjadi 86,7%. Ya, turun terus. Tapi alhamdulillah ternyata setelah saya cek datanya dari tahun 2019 sampai tahun 2023, jumlah umat Islam di Indonesia penduduknya naik 10 juta orang. Persentasenya ternyata naik dari 86,7% menjadi 87, sekian persen. Kecil lah ya. Berarti ada kenaikan 0,3%. Alhamdulillah ya. Namun yang kalangan Kristen dan Katolik, pertumbuhan penduduknya di total kira-kira 750.000 orang, tapi persentasenya turun. Namun begitu, jumlah total agama penduduk Kristen di Indonesia dan Katolik itu 30 juta orang. Dari kira-kira 280 juta penduduk Indonesia. Banyak sedikit, Bu? 30 juta? Banyak. Banyak. Lebih banyak dari penduduk Mesir malah, lebih banyak dari penduduk Malaysia malah, ya. Nah, jadi bukan berarti kita khawatir bagaimana enggak. Tetapi yang harus kita pikirkan adalah generasi di bawah kita, anak-anak kita, ya, saudara-saudara kita itu menjadi target untuk masuk agama mereka. Caranya bagaimana? Banyak sekali caranya, ya. Mungkin saya nggak bisa sebutkan satu-satu di sini. Tapi yang kita harus sadari sekarang adalah sekarang ini dunianya adalah dunia medsos, ya. Bapak Ibu tahu nggak kalau anak-anak Bapak Ibu ini setiap hari pasti pegang handphone, setiap hari pasti pegang komputer, setiap hari ngelihat medsos, ya. Medsos adalah sebuah alat yang sangat-sangat efektif untuk siapa saja, ya, untuk mempengaruhi orang. Nah, ya. Jadi anak-anak kita, cucu kita setiap hari ngeliat medsos, bisa nggak kita filter untuk tidak melihat ajakan mereka? Caranya bagaimana? Nah, itu tantangan kita. Ya. Makanya kita, para pendakwah Islam juga tidak boleh ketinggalan atau mau tidak mau juga harus mengikuti tren itu. Nah, kita juga harus terjun ke dunia medsos untuk ikut berdakwah dengan tujuan membentengi akidah umat Islam. Ya, ini adalah visi dan misi kami. Kami juga tidak mau tinggal diam melihat umat Islam banyak yang dimurtadkan. Kemudian kita juga jangan sampai naudzubillah menjalin keluarga kita sendiri. Ya, maka itu saya terutama nih saya sebagai ketua litbang ya di dalam yayasan kami ini juga sebagai pembina. Saya dikasih tugas sama teman-teman. Saya harus berdebat dengan pendeta minimal setahun 2 kali tatap muka. Tugas kok debat, Pak? Nah, kalau buat kita umat Islam boleh nggak, Pak, berdebat dengan mereka? Boleh nggak, Pak, kita berdebat dengan mereka, Pak? Hah? Boleh? Boleh nggak, Pak? Hah? Tukar pikiran? Terlalu bertele-tele Pak kalau tukar pikiran Pak. Mendingan berdebat Pak udah. Nggak apa-apa. Ya, jadi kita sebagai umat Islam, kita membaca juga di dalam Quran bahwa kita diperintahkan jangan berdebat dengan mereka. Ya, ini kalimat penggalannya nih, jangan berdebat dengan mereka ahlul kitab kecuali, nah ada kecualinya, kecuali dengan cara yang paling baik. Gitu. Karena ada kecualinya, berarti kita boleh berdebat dengan mereka. Nah, cara yang paling baik itu bagaimana? Nah, caranya adalah kita pertama-tama kalau berdebat dengan mereka, yang kita cari itu pertama-tama adalah apa? Persamaannya. Persamaan antara Islam dan Kristen apa? Banyak persamaannya. Khususnya tentang profil daripada Nabi kita, Nabi Isa alaihissalam, yang banyak diceritakan di dalam Quran, dan menjadi tokoh sentral di dalam kitab mereka, ya.
Karena Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu di agama Kristen dijadikan sesembahan. Ya, sedangkan kita di Islam, di Quran, jelas-jelas bahwa Nabi Isa alaihissalam itu hanyalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah hamba Allah. Nah, dua hal yang berbeda inilah yang sering kita perdebatkan dengan mereka berdasarkan dalil-dalil. Gitu. Ini yang kita lakukan. Teman saya ini Ustadz Unggul di sini kalau debat di TikTok, waduh, Bapak Ibu kalau pernah melihat teman-teman kita berdebat di TikTok, luar biasa ya. Kadang-kadang dari kalangan mereka tuh bisa mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati kita loh. Betul, Kak Tunggul? Betul ya? Nah, itu bagaimana caranya kita bisa menahan emosi dan tetap berdakwah. Ya, Ustadz Unggul ini pernah jadi moderator saya nih dalam berdebat gitu ya. Nah, jadi dengan cara yang paling baik itu artinya kita tidak boleh menghina orang lain di luar agama Islam. Kita tidak boleh menista agama mereka. Kita tidak boleh menghina sesembahan mereka. Ya, jadi sosok Nabi yang harus kita imani oleh saudara kita yang Kristen dijadikan sesembahan. Kita nggak boleh hina. Kita nggak boleh, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kamu menghina sesembahan mereka. Kalau kamu menghina mereka, sesembahan mereka, mereka akan menghina Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan. Itu yang menjadi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kami di Yayasan, batasan kami adalah Quran. Boleh berdebat kecuali dengan cara yang paling baik. Jangan menghina sesembahan mereka. Kita harus berdebat dengan cara yang paling sopan. Nah, cuman memang ya kadang-kadang namanya manusia. Emosi ini benar-benar harus dijaga ya. Makanya untuk bisa menjaga emosi kita, kami di yayasan ini menggunakan cara atau metode yang disebut dengan apa? Argumentum ad hominem concessis. Apa itu, Bu? Susah amat namanya. Itu bahasa Latin, Bu ya, bukan bahasa Sunda, Bu itu. Itu adalah sebuah cara untuk berdebat dengan mereka tetapi menggunakan dokumen mereka sendiri. Ya, itu istilahnya aja keren, padahal artinya cuma pakai kitab mereka, gitu aja. Jadi makanya kami di yayasan tuh kami mengumpulkan banyak sekali kitab-kitab mereka yang ternyata memang tidak seperti Quran. Kalau Quran kita tahu di dalam Quran ada berapa surat, Bu? 100? Oh, saya tadi ada dengar 140, bukan ya, Bu ya? 114 surat ya, Bu ya. Kalau itu kalau di Indonesia, kalau di Maroko berapa, Bu? Sama. Sudah pernah lihat, Bu? Sama ya, Bu ya. Di Amerika berapa? Sama. Di Timur Tengah berapa? Sama. Di Asia, di Cina berapa, Bu, ukurannya? Sama. Sama. Semua sama, 114 surat. Jumlah ayatnya sama nggak, Bu? Sama. Sama. Benar, Pak? Benar. Hah? Benar. Benar nih, Bu? Benar. Ibu ragu-ragu nih kayaknya nih. Ibu ya, kita di Indonesia ini kan taunya mushaf Imam Hafiz, ya kan? Kalau di Maroko ada yang menggunakan mushaf Imam Waras. Pernah dengar, Bu? Enggak. Pernah dengar ya? Itu ada beberapa perbedaan cara bacanya, ya Bu ya. Tapi ayat-ayatnya semua sama. Contoh, kita di Indonesia membacanya Maliki Yaumiddin, betul Pak? Ya. Kalau di Maroko bacanya gimana, Bu? Maliki Yaumiddin, pendek ma-nya. Artinya beda apa sama? Kalau Malik panjang itu ada penguasa. Kalau Malik pendek artinya apa? Raja. Sama nggak, Bu, raja sama penguasa? Sama, maknanya sama, cuman cara bacanya yang beda, gitu ya. Contoh, Bapak Ibu mungkin kalau yang dari Sunda nih, ada orang bilang begini, orang Sunda nggak bisa ngomong F gitu. Bener nggak, Pak? Betul. Ah enggak, itu fitnah kata gitu. Enggak, itu fitnah, ngomongnya fitnahnya pakai P tetap gitu, Bu ya. Sudah nonton TV hari ini ya, selalu TV, nggak bisa TV gitu. Itu adalah lidah daripada suku tertentu yang memang mereka punya kebiasaan tertentu sehingga susah gitu untuk dirubah gitu ya. Nah, begitu juga dengan variasi bacaan dalam Quran itu memang ada terjadi. Jumlah ayatnya sama, tapi sistem penomoran ayatnya ada yang berbeda.
Tapi jumlah ayatnya, ayat itu ada, tapi ada yang diberi nomor, ada yang tidak diberi nomor. Nah, yang menjadi perbedaan dengan kitabnya teman kita yang Kristen, itu kitabnya mereka ada yang beda jumlah surat, gitu Pak. Sama-sama Kristen, Bu. Kristen Protestan, kitabnya jumlahnya 66 surat. Saya sebutnya pakai surat nih, biar Bapak Ibu familiar nih ya. Protestan 66 surat. Katolik 73 surat. Ini jumlah suratnya beda nih, Bu. Ya. Ortodok 78 surat. Ethiopia 81 surat. Saya bisa ngomong begini, ada datanya nggak? Ada buktinya nggak? Oh ada. Maka itu saya kumpulin Pak, Bu. Makanya saya bawa-bawa nih. Jadi saya kemana-mana bawa koper kayak tukang buku nih, Bu. Ya. Waduh, ini belum dibuka nih sebentar. Tolong dibuka, biar Bapak Ibu ngeliat sendiri. Jadi saya harus bisa membuktikan apa yang saya ucapkan nih. Kalau saya ngomong tanpa bukti, saya bisa dilaporin ke polisi, ya. Tapi kalau udah buktinya, nah silakan protes sama yang bikin buku gitu. Bisa? No. Udah. Sebentar Bu, ini karena dikunci jadi. Atau 999 kayaknya. Ah iya. Banyak tuh di foto. Insya Banyak di foto. Nah. Yang datang banyak. Ini kitab sucinya Katolik nih Bu. Ya Katolik ya, 73 buku. Ini kitab sucinya Kristen Ethiopia. Kristen Ethiopia 81 buku. Kalau ditanya umat Katolik, Yesus Kristus itu berkulit warna apa? Gitu. Mereka bilang warna kulit putih, seperti orang bule Bu. Rambutnya agak panjang, mata biru, hidung mancung, jenggotnya rapi gitu. Itu gambarannya Yesus orang Katolik. Kalau tanya sama orang Kristen Ethiopia, Yesusnya warna apa kulitnya? Warna hitam. Ya. Maria ibunya Yesus kalau menurut orang Kristen Ethiopia juga berwarna kulit hitam. Nah, ya. Ini Kristen Ortodoks 78 surat isinya. Ya. Kalau ini Kristen Protestan 66 surat. Jadi Kristen Protestan menolak 7 surat dari Katolik, Katolik menolak 5 surat dari Ortodoks, Ortodoks menolak 3 surat dari Ethiopia. Ini jumlah suratnya udah beda. Gitu. Nah pertanyaan saya kan, yang mana yang bukan firman Tuhan? Yang bukan, jangan yang firman Tuhan. Gitu. Ya, ini baru salah satu hal yang kita bisa ketahui bahwa ternyata di dalam agama Kristen jumlah suratnya itu udah beda. Beda dengan Quran. Quran 114 surat mau di seluruh dunia semua sama. Nah, jadi ujiannya adalah atau tesnya adalah kalau semua mushaf Quran yang fisik itu kan disebut hard copy ya Pak ya. Dan soft copy misalnya di handphone, di laptop, di komputer dan sebagainya. Semuanya hard copy, soft copy di seluruh dunia dimusnahkan. Ya, dibakar atau diapain, dimusnahkan. Bakal ada lagi nggak Bu Quran? Ada. Lama nggak Pak? Sebentar. Paling mungkin 2 hari ya Pak ya? Iya. Nggak sampai 2 hari kali ya? Nggak sampai sehari jadi. Kalau bacanya aja mungkin 8 jam selesai ya Pak ya? Ya cuma sambil nulis dan cetaknya mungkin 2 hari lah gitu. 2 hari juga mungkin jadi lagi Quran mushafnya. Tapi kalau ini semua kitab mau yang berapa surat pun hard copy, soft copy dimusnahkan, soft copy-nya juga dimusnahkan, bakal ada lagi nggak Pak? Nggak ada lagi. Kenapa Pak? Nggak ada yang hafal. Nggak ada yang hafal masalahnya. Jangankan yang paling sedikit ya, ini 66 surat nih, jangankan paling sedikit. Nggak usah 66 surat, nggak usah 1 surat, 1 lembar pun nggak ada pendeta yang hafal. Nggak ada yang menghafal. Nah, kalau Quran kan anak 5 tahun aja ada yang hafiz ya Pak ya? Ya. Nah itu bedanya ya. Ini Bapak Ibu, ini sebagai pengetahuan yang paling minim. Kita belum bicara isinya nih. Nah, kenapa saya mengumpulkan kitab-kitab mereka? Karena
buat saya itu sebagian dari kalangan mereka juga termasuk orang-orang yang jujur sebenarnya. Jujur sebenarnya. Contoh yang ini. Kalau ini sama ini kan bedanya 7 surat ya Bu ya. Bedanya 7 surat. Tapi kok bedanya sampai tebelnya kok sampai begini ya? Kok bisa sampai beda tebal begini? Kenapa? Karena ternyata yang tebel ini di dalamnya itu ada catatan kaki tentang ayat-ayat yang ada di dalam ini. Jadi contoh nih. Di sini ayatnya cuma sedikit nih. Nah, contoh ya. Ini ayatnya cuma segini nih Bu. Ini ayatnya. Ini ayatnya. Yang di bawahnya ini semua catatan kakinya nih. Jadi menceritakan satu-satu ayat, mungkin kalau kita istilahnya itu asbabun nuzul gitu ya. Satu ada asbabun nuzulnya, kedua juga ada tafsirnya. Makanya ini jauh lebih tebal daripada yang ini. Kalau ini nggak ada catatan kakinya, ini isinya hanya ayat. Nah, di dalam catatan kaki yang di sini itu ada atau banyak ya, banyak, terutama yang di Perjanjian Baru, itu menceritakan bahwa ayat ini tadinya begini, tadinya itu cuma catatan di pinggir halaman, terus tidak terdapat di dalam naskah-naskah yang kuno, terus kemudian disisipkan. Disisipkan itu apa ya? Diselipin gitu ya. Jadi tadinya bukan ayat, disisipkan menjadi ayat. Nah, kalau udah begitu, bisa nggak ini disebut sebagai kitab suci? Itu yang kita pelajari itu yang hal-hal seperti ini gitu ya. Kalau guru saya Dr. Zakir Naik beda cerita. Beliau ini kan sampai hafal ayat-ayat puluhan bahkan ratusan, bukan cuma Kristen tapi Hindu juga, Buddha juga gitu. Saya banyak belajar dari Dr. Zakir Naik, tetapi saya untuk Indonesia, saya pikir saya mengambil cara seperti ini nih supaya buat saya ini lebih efektif. Lebih efektifnya apa? Kalau saya cuma ngomong, orang belum tentu percaya dengan omongan saya, betul kan? Iya. Tapi ketika saya ngomong dan ada bukti fisiknya, mereka mau bantah apa? Ya? Jadi banyak Pak, orang-orang Kristen yang datang ke studio saya, ketika saya tunjukkan kitab ini, ketika saya suruh baca sendiri, ada tulisannya gini, karenanya ayat ini pasti tidak asli. Saya cuma nanya gini, kalau tidak asli itu kata lainnya apa? Palsu. Nah kan kamu yang ngomong bukan saya. Yang ngomong kitab ini tidak asli ini. Nah kalau tidak asli, bisa nggak disebut ini sebagai kitab suci? Apakah orang Kristen jemaatnya bisa beli ini? Di sini ada tulisannya nih, Pak Bu, tidak untuk diperdagangkan. Kalau tidak untuk diperdagangkan, berarti buat siapa? Buat calon-calon pastor. Ya, ini kitab dicetak hanya 3.000, hanya 3.000 eksemplar. Nah, jadi seperti ini yang saya pakai. Makanya sekarang saya ngajak pendeta debat, mereka tahu saya punya ini pada nggak mau ngajak debat. Lah saya cuma nunjukin ini doang, Pak ini maksudnya apa Pak? Tidak asli Pak. Wah nanti mutar bilangnya tidak penting gitu. Oh tidak penting. Ini kitab mereka sendiri. Nah itu cara kita yang kita pakai ya. Itu yang tadi disebut dengan argumentum ad hominem concessis. Nah itu caranya begitu. Itu cuma istilah orang Latin aja, istilah kerennya aja. Tapi kalau nggak salah di dalam Islam itu istilahnya mukok badong. Mukok badong itu istilah dalam menggunakan kitab mereka untuk menyerang keyakinan mereka sendiri. Gitu, ya. Makanya saya kumpulin semua di sini. Nah, saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu upaya mereka untuk mengajak Bapak Ibu masuk agama mereka. Contohnya apa? Seperti ini. Ini ada kitab mereka juga nih. Kitabnya kecil. Ini sering dibagikan ke rumah orang Islam. Sering dibagikan. Ini aduh sampai saking seringnya keluar masuk koper jadi tulisannya sampai hilang. Di sini ada tulisan begini nih Bu. Kitab suci Injil. Ya, kitab suci Injil. Kemudian yang disebut ini penerbitnya sama nih. Ini LAI juga LAI. Ya, LAI itu Lembaga Alkitab Indonesia. Ini dicetak atau diisi dengan yang disebut dengan Yesus Kristus. Di sini ditulisnya siapa nih? Isa Al-Masih. Kelihatan nggak Pak? Isa Al-Masih. Tolong buktiin. Buktiin. Jangan sampai nanti saya disangkain
Bacanya apa nih Pak? Kelahiran Isa Al-Masih. Nah, mereka menggunakan Isa Al-Masih. Nanti ada lagi nih Pak. Nabi siapa nih Pak? Ada Nabi. Nih siapa Pak? Nabi siapa? Nabi Yahya. Nabi Yahya. Jadi mereka menggunakan istilah-istilah Islami di dalam kitab mereka, kemudian dibagikan kepada orang Islam. Tuh sama tuh Isa Al-Masih, Yesus sama. Ini sering dipakai, sering dibagikan. Nanti ada lagi yang mereka bikin kitab, modelnya atau warnanya atau coret itu mirip dengan Quran, tapi isinya Bible. Gitu. Nah, sekarang saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu, karena saya sudah mempelajari banyak versi dari kitab mereka, dan saya sudah mempelajari Quran. Kita sekarang saya ingin menyamakan perspektif ya, sudut pandang ya. Di sini disebutkan ada Injil, ya. Nanti di dalam kitab yang ini ada istilah-istilah Taurat, ada istilah-istilah Mazmur. Nah, kita langsung ingat bahwa di Quran juga sering disebutkan ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, betul kan? Pertanyaan, nah, buat Bapak Ibu nih yang nggak pernah pegang ini, nggak pernah lihat ini, saya mau tanya nih Bu, apakah ini kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil yang dimaksud oleh Quran? Bukan. Bukan. Kok Ibu tahu? Tahu dari mana Bu? Emang Bu pernah baca ini? Tapi keren loh, ibu-ibu bisa bilang bukan, keren loh ya. Biasanya ada yang bilang iya loh Bu. Bahkan masih ada teman-teman ustadz kita yang menyebut ini dengan sebutan Injil. Betul kan? Betul kan? Masih ada ustadz-ustadz Islam yang menyebut kitabnya orang Kristen dengan sebutan Injil. Itu saya sedih, yang begitu saya sedih. Kalau ada ustadz yang masih sebut ini Injil, saya selalu berusaha ngajak ngomong dia. Ustadz, ini tuh bukan Injil yang dimaksud Quran. Gitu. Kalau kita umat Islam membaca di Quran, ada kitab Taurat, Zabur, Injil, itu maksudnya apa sih Bu? Maksudnya apa sih Pak? Buku jatuh dari langit atau gimana Bu? Kira-kira gimana? Kitab yang diwahyukan ke para nabi. Diwahyukan ke para nabi. Jadi nabinya pada nulis ginian Pak? Enggak. Oh enggak. Jadi? Dihafal aja masuk ke. Dihafal. Ya. Terus jadi apa Pak? Jadi ini itu bukan? Enggak Nah, jadi gitu. Enggak terus? ditulis. Dari tulis. Enggak ditulis. Jadi apa dong jadinya? Jadi apa Pak? syariat lah ya. Jadi. Syariat. Hukum ya Pak ya? Jadi hukum. Nah, benar sekali Bapak ini ya. Jadi yang disebut dengan kitab Taurat, Zabur, Injil itu definisinya adalah wahyu ya Bu ya, yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk kaum Bani Israel. Setuju Pak, Bu? Setuju ya? Wahyu, bentuknya wahyu seperti apa Bu? Bukan wahyu pemain bola itu Pak, bukan. Wahyu adalah apa? Pesan atau pengetahuan yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya, masuknya kemana? Ke dalam kolbunya nabi, kolbu. Dan nabi dan rasul itu menyampaikan kepada Bani Israel sebagai apa? Sebagai hukum, ketetapan, perintah, aturan untuk Bani Israel pada zaman itu. Pada zaman itu aja. Pada zaman nabi dan rasulnya masih ada. Ketika nabi itu nggak ada, mereka menjalankan syariat itu sampai ada nabi lain yang diturunkan, sampai akhirnya baru diturunkan Quran. Nah, baru Quran untuk rahmatan lil alamin, untuk semua alam semesta. Jadi kitab Taurat, Zabur, Injil itu pernah nggak Bapak Ibu baca di Quran atau di hadis dijanjikan untuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak ya Pak ya? Enggak. Pernah Bu baca dijanjikan untuk dijaga? Tidak pernah. Kenapa? Karena kitab Taurat, Zabur, Injil diturunkan hanya untuk Bani Israel saja dan hanya untuk pada zaman itu gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Bapak Ibu pernah membaca di Quran atau hadis Nabi Musa alaihissalam menulis mushaf Taurat ataukah
Nabi Daud alaihissalam menulis mushaf Zabur atau Nabi Isa alaihissalam menulis mushaf Injil gitu pernah nggak, Bu? Enggak. Nggak pernah. Jadi nabi-nabi yang kita baca di Quran itu boleh dikatakan menerima suhuf-suhuf ya Pak ya. Nabi Ibrahim juga menerima suhuf, Nabi Musa juga menerima suhuf, tapi bukan menjadi seperti ini gitu. Kertas aja baru adanya tahun berapa Pak? Abad berapa kertas? Mesin cetak aja adanya baru di abad 15 ya, 16 ya, gitu. Jadi bukan berarti kitab Taurat, Zabur, Injil tuh ini, gitu. Nah, ini kitabnya orang Kristen Ibu. Saya mau tunjukin ke Bapak Ibu, kitabnya orang Yahudi. Pernah lihat Pak? Bu? Belum ya? Nah, ini kitabnya orang Yahudi nih. Ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, ini ya. Kitabnya orang Yahudi ini disusun menjadi mushaf bukan seperti ini sebenarnya. Zaman dulu tuh masih berbentuk gulungan-gulungan ya. Disusun oleh kaum Yahudi atau Bani Israel itu baru abad 5 atau tepatnya itu tahun 450 sebelum Masehi. Berarti kira-kira 500 tahun sebelum diturunkan Nabi Isa alaihissalam. Ya, itu kitabnya orang Yahudi. Kitabnya orang Yahudi itu yang disebut dengan Tanakh, Bu. Tanakh, T-A-N-A-C-H. Nah, tulisannya gini. T-A-N-A-C-H, ya, Tanakh. Tanakh ini singkatan. Singkatan apa? Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu yang disebut dengan 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya. Nggak usah dihafalin Pak. Yang kedua kelompok Nevi'im, kisah nabi-nabi. Nevi, nabi. Nevi bahasa Ibrani, nabi bahasa Arab. Mirip sebenarnya. Kemudian kelompok ketiga Ketuvim. Ketuvim adalah tulisan-tulisan. Bisa tulisan orang bijak, bisa tulisan nabi-nabi dianggapnya. Dijadikan satu namanya Tanakh. Gitu. Nah, Tanakh ini dalam bahasa Ibrani disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi, diterjemahkan oleh bangsa Mesir. Diterjemahkan dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Yunani. Nah, ini kitabnya. Nama kitabnya Septuaginta. Yang suruh Raja Mesir, namanya Raja Ptolemy II, disusun kira-kira tahun 270 sebelum Masehi. Berarti sebelum ada Nabi Isa alaihissalam, kitab ini disusun. Bukan buku ini, bukan, maksud zaman dulu ya. Bentuknya bagaimana kita nggak bisa pastikan, tapi yang jelas bukan seperti buku ini. Nah, kitab ini setelah disusun, kitab ini yang dijadikan separohnya kitabnya orang Kristen. Di kitabnya orang Kristen ada bagian yang disebut dengan Perjanjian Lama. Nah, Perjanjian Lamanya orang Kristen ini yang berasal dari kitabnya orang Yahudi yang sudah diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Disebut Perjanjian Lama. Orang Kristen punya kitab sendiri yang ditulis kira-kira pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua, disebut Perjanjian Baru. Nah, ini sama ini dijadikan satu. Kapan dijadikan satunya? Di akhir abad 4 Masehi. Hampir 400 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat. Baru ada kitabnya mereka yang disebut dengan, mereka sebut Alkitab. Tapi kalau saya yang sudah mempelajari ini dan mempelajari Quran perbandingannya, saya menghimbau nih Bapak Ibu, jangan sebut ini sebagai Alkitab. Kenapa? Karena Al-Quran kita juga nama lainnya juga Alkitab. Gitu. Kalau kita sebut ini Alkitab, orang jadi rancu. Alkitab itu juga Quran. Gitu ya, Bu ya. Yang ini jangan kita sebut Injil. Kenapa? Karena ini bukan kitab Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam yang disebut dalam Quran. Gitu. Ya, Nabi Isa alaihissalam diceritakan dalam Quran. Di Quran surat Maryam ayat ke-30 ya, kalau salah ya, 30 ya. Disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam berkata, masih bayi, masih di gendongan ibunya, bisa berkata, "Qala ini Abdullah." Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Ya.
aku diberikan kitab Injil. Kitab Injil apakah buku yang jatuh dari langit ini? Bukan. Kitab Injil artinya apa? Wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam ketika kecil saja sudah istilahnya bisa berbicara, membela ibunya yang difitnah oleh kaumnya bahwa bahwa Maryam dituduh berzina karena punya anak tanpa suami. Nabi Isa alaihissalam mengatakan, aku diberikan kitab Injil. Apakah kitab buku? Bukan. Itu adalah wahyu. Nah ini bukan wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam yang disebutkan dalam Quran. Ini disusun oleh orang-orang, khususnya surat-surat yang menceritakan tentang Yesus, disusun oleh orang-orang yang tidak tahu siapa namanya. Disusun kira-kira pertengahan atau di pertengahan abad pertama sampai akhir abad pertama. Yang nulis siapa nggak tahu. Ditulis dalam bahasa Yunani. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam kira-kira ngobrol sehari-harinya pakai bahasa Yunani atau bahasa apa? Ibrani. Ada yang tahu Bu, Pak? Bahasa Aramaik. Nah, Aramaik. Ya, Aramaik itu sebenarnya bahasa serumpun dengan Ibrani dan Arab. Ibrani, Aramaik, Arab. Aramaik nanti ada Aramaik Utara, ada Aramaik Selatan. Itu hanya beda dialek, tapi itu bahasa serumpun seperti bahasa kita dengan Malaysia lah gitu ya. Kalau kita di sini bilang jalan-jalan, Malaysia bilang pusing-pusing. Kalau kita di sini pusing nyari bodrek. Ya kurang lebih. Tapi mereka mengerti apa yang kita bicarakan, kita mengerti apa yang mereka bicarakan, tapi ngomongnya susah gitu aja. Nah, jadi saya menghimbau Bapak Ibu, jangan sebut ini Alkitab, jangan sebut ini Injil. Sebut saja kita pakai bahasa Inggris lah, Bible gitu aja. Kalau Bible itu artinya apa? Kumpulan buku-buku, kumpulan surat-surat gitu lah. Ya, ini yang kita sosialisasikan kepada umat Islam supaya kita tidak mudah didangkalkan akidahnya oleh mereka. Ya, karena tidak semua kita mungkin sadar tiba-tiba di jalan, di rumah, di mall bisa ketemu dengan kalangan mereka. Kemudian juga banyak yang sudah menjadi korban pemurtatan. Saya sering diminta tolong oleh orang tua yang anaknya murtad atau mau murtad hanya gara-gara apa? Kurang perhatian, kurang penjagaan dari orang tuanya. Pernah saya dipanggil ke salah seorang dia anggota dari TNI ya, karena dia sering keluar kota jaga, sedangkan sudah bercerai, anaknya hanya tinggal di rumah bersama adiknya, kurang perhatian orang tuanya, lagi ke minimarket beli sesuatu, keluarnya ketemu pendeta, diajak ke gereja, seminggu kemudian dibaptis. Nah, ketika ketemu saya tanya, kamu sudah belajar apa aja? Saya disuruh baca perjanjian baru. Sudah baca perjanjian lama belum? Belum. Tahu nggak kenapa kamu belum boleh baca? Nggak tahu kenapa. Saya bukain Yeskiel 23. 1-20, coba baca. Baru baca ayat 1, baca ayat kedua, baca ayat ketiga, langsung ditutup. Kok begitu katanya? Kenapa? Karena bahasanya memang sangat-sangat vulgar yang tidak pantas dibaca oleh anak-anak kita. Gitu ya. Nah, banyak hal-hal terjadi seperti itu. Di warung-warung kopi, sering misionaris-misionaris ngikut ngopi bareng. Ketika mereka melihat ada orang Islam ikut di situ, mereka akan mencoba ngobrol, buka pembicaraan yang diomongin ayat Quran. Yang diomongin ayat Quran loh Pak. Tapi mereka memelintir terjemahan-terjemahan Quran dan mencoba mendangkalkan akidah orang Islam. Mau contoh nggak Bu? Hati-hati ini sering dipakai sama misionaris masalahnya. Ya, contoh nih ya, di Quran surat Maryam ayat ke-28 ada kalimat begini. Ini adalah kejadian Maryam membawa anaknya Nabi Isa alaihissalam ke kaumnya orang Yahudi, dan orang Yahudi itu menyebut Maryam dengan sebutan apa? Ya ukhta Harun. Maksudnya apa tuh? Diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi apa? Wahai saudara perempuan Harun, saudara perempuan Harun. Nah ini Harun ini siapa Pak? Harun siapa nih? Abangnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, kok bisa Maryam disebut sebagai saudara perempuan Harun? Padahal Harun dan Maryam jaraknya 1300 tahun. Wah, Quran salah dong kalau gitu.
Quran nggak tahu emang Maryam sama Harun bedanya 1300 tahun. Kok disebut saudara perempuan Harun? Ini sering dipakai Pak, Bu. Sering banget dipakai. Ya, tuh, Pak. Gimana jawabnya Pak kalau gitu? Kita kalau digituin. Itu baru satu dari sekian puluh ayat yang sering dipakai buat murtadin orang Islam. Ternyata kita harus belajar adat, budaya, tradisi, bahasa juga penting ya. Yang disebut dengan saudara perempuan Harun itu bukan berarti harus saudara kandung. Tapi apa? Bisa juga artinya apa? Keturunan. Ya Bani Adam. Nah, Bani Adam gitu kan. Jadi ada sebuah hadis, di hadis riwayat Ahmad, salah seorang sahabat Nabi namanya Mugiroh pergi ke Najran, ya, tempatnya banyak orang Nasrani di Yaman. Ketika di sana, sahabat Nabi ditanya oleh orang-orang Nasrani di sana, kenapa di dalam Quran kamu dibaca Maryam disebut sebagai Ukhta Harun atau saudara perempuan Harun? Sahabat Nabi tidak sempat menjawab, dia kembali ke Madinah, dia lapor ke Rasulullah, Rasulullah bersabda, mengapa kamu tidak katakan kepada mereka bahwa Bani Israel mempunyai kebiasaan menyebut orang dengan menyebut orang-orang soleh sebelumnya. Nah, itu maksudnya adalah apa? Maryam itu adalah keturunan Harun. Di sini Maria juga disebutkan sebagai sanak kerabat istri daripada Nabi Zakaria. Yaitu namanya siapa? Elizabeth. Elizabeth keturunan Harun. Kalau Elizabeth dan Maria ini adalah kerabat, berarti Maria juga ada keturunan Harun. Jadi ternyata di sini juga disebut Maria keturunan Harun. Di Quran disebut saudara perempuan Harun. Ini yang sering dipakai oleh misionaris untuk melemahkan iman dan akidah umat Islam. Sering, banyak. Itu baru salah satu. Banyak ayat-ayat di Quran yang dipelintir gitu, ya. Belum lagi mereka menyerang pribadi daripada Rasulullah. Pernikahannya dengan Aisyah, ya, nanti pernikahannya dengan Zainab, itu paling sering dipakai untuk menyerang kita. Nah, jadi saya mengajak Bapak Ibu, kita harus waspada, kita harus benar-benar aware gitu ya. Kalau kita lengah, ntar tiba-tiba kita kaget dengan, oh sini murtad, oh sini murtad. Bisa begitu Bu, kalau kita nggak aware. Bahkan kalau anak kita yang menjadi korban, baru nanti kita panik. Gitu. Ya, jadi saya dan teman-teman di Yayasan Ganda Mualaf melakukan ini semua. Memang tujuannya tidak lain tidak bukan untuk menjaga akidah umat Islam. Bukan berarti kita memusuhi orang Kristen, bukan. Ya, saya tidak pernah mengajak atau mempengaruhi umat Islam untuk memusuhi agama lain, tidak. Untuk membenci orang-orang di luar agama Islam, tidak. Kita tahu yang namanya lakum dinukum, ya kita masing-masing. Tapi kita jangan saling mempengaruhi. Kita masih bisa bertoleransi dengan mereka. Kita tidak boleh mengganggu ibadah mereka. Tapi yang mengikuti aturan, gitu. Ya. Kalau yang nggak mengikuti aturan, yang bisa kita lakukan, kita hanya bisa laporkan kepada yang berwajib. Jangan kita bakar langsung gerejanya, itu nggak boleh. Ya. Saya pernah membeli sebuah gereja, saya dan teman-teman, beli gereja Bu, jajan gereja Bu. Kita beli gereja di daerah Klaten, kita jadikan masjid. Kita sebut namanya Masjid Isa Al-Masih. Ketika sudah tanda tangan, notaris, selesai. Ketika kita tahu masjid itu di desa Gentan, Gantiwarno, Klaten, ternyata di desa itu orang Kristennya cuma satu rumah. Kok bisa bangun gereja, orang Kristennya cuma satu rumah? Caranya gimana? Gitu. Padahal aturannya jelas, harus ada 90 tanda tangan warga setempat. Yang sekarang terjadi, banyak gereja berdiri, 90 tanda tangannya ada, tapi bukan warga setempat. Tanda tangan dari mana gitu, tiba-tiba bangun gereja. Yang di Gentan Klaten itu, kok bisa bangun gereja, orang Kristennya cuma satu rumah, 5 orang. Waktu saya terakhir datang, 5 orang, suami, istri, anak 3, anak 3-nya sudah ke Jakarta. Bahkan saya dengar ada yang masuk Islam. Jadi ketika saya datang ke gereja itu, ketika kita sudah selesai urusan legal, orang Kristennya cuma 2 orang di satu desa. Kok bisa gitu bangun gereja? Nah, itulah Indonesia gitu ya. Aturannya ada,
tapi banyak yang dilanggar. Makanya kalau kita nggak waspada, tiba-tiba kok di komplek ini bisa ada gereja gitu. Nah, gimana caranya? Kita nggak boleh anarkis. Yang harus kita periksa adalah dokumennya, perizinannya, dan sebagainya. Kita laporkan ke yang berwenang. Gitu. Ya Bu ya. Jadi ini saya bicara di sini bukan untuk mengajak Bapak Ibu membenci orang lain di luar Islam. Saya juga tidak mengajak Bapak Ibu untuk memusuhi mereka, bukan. Tapi kita harus jaga diri sendiri. Kita juga harus bisa melindungi keluarga kita sendiri melalui atau menggunakan salah satu alat, yaitu apa? Ilmu kristologi. Ilmu kristologi ini mungkin di Indonesia memang belum begitu populer, ya. Yang jelas kalau anak-anak kita yang masih remaja itu jangan belajar kitab orang lain. Saya tidak menyarankan. Ini ilmu kristologi ini bukan fardu ain. Ilmu kristologi ini adalah fardu kifayah. Ya, Bapak Ibu yang punya anak remaja harus belajar Quran secara intensif gitu, terus menerus gitu. Jangan sampai istilahnya bolong gitu. Ya, kalau anak Bapak Ibu sudah Qurannya sudah kuat, agamanya sudah bagus, imannya sudah stabil, akidahnya sudah kuat, mau belajar kristologi, monggo. Tapi kalau yang belum, jangan. Ya, karena ini cukup beresiko. Gitu aja. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi berterima kasih buat Bapak Ibu dari SMA 8 ini yang memberikan kesempatan saya untuk sharing. Jangan panggil saya Ustadz, saya Prostat. Proses jadi Ustadz itu. Saya bukan Ustadz, saya tidak nyaman disebut Ustadz. Saya prostat aja. Proses jadi Ustadz. Prosesnya kapan nggak tahu nanti sampai kapan ya. Nah, karena ini memang sebuah bidang ilmu yang mungkin tidak ada di pesantren itu masalahnya ya. Di pesantren tidak ada, di sekolah tinggi ilmu agama Islam juga tidak ada. Yang ada hanya apa? Usuluddin. Kalau usuluddin hanya membandingkan tapi nggak berani nyalahin gitu. Nah, kalau kita bisa bongkar sampai di dalam kitab ini, ayat ini ada apa, masalah apa, kita tahu. Ini yang mungkin belum menjadi salah satu pelajaran di sekolah Islam. Oke, makanya kita saya sharing menggunakan medsos, kajian seperti ini supaya kita waspada ya, supaya kita juga bisa menjaga iman dan akidah keluarga kita dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan pemurtatan. Kita tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Tapi kalau untuk urusan agama, kita harus masing-masing. Ya, tidak boleh melanggar aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ya, silakan Pak. Terima kasih Ko Doni, sharingnya bagus sekali gitu ya. Jadi intinya adalah dari penjelasan Ko Doni ini kita harus membentengi akidah kita, anak kita, bahkan cucu kita jangan sampai nyesel ya di kemudian hari nyesel karena kita tidak punya ilmu ya. Kalau dengan ilmu ini kan jadi tahu apakah itu yang ditunjukkan Ko Doni itu Alkitab, apakah itu yang disebut Injil, harusnya kita sudah tahu di hari ini. Itu bukan, Injil itu adalah Alkitab itu adalah yang diwahyukan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud ya. Dalam masuk ke dalam kolbunya kemudian menjadi syariat tapi tidak ditulis. Jadi yang dimaksud Injil Taurat, Injil Zabur itu di Quran bukan berupa tulisan. Demikian kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Untuk 3 orang pertama cepat aja waduh banyak banget nih. Masya Allah. Saya lihat yang nomor 1 tuh, terus kemudian saya lupa lagi nomor 2 nih. Kayak di depan sini 2, Bapak 3 ya. Nanti aku lihat tuh 2 itu nanti berikutnya ya. Oke, silakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dondi, saya Selina dari Angkatan 96. Keluarga besar papa saya setengah muslim, setengah non-muslim. Papa saya termasuk yang muslim. Jadi ini pertanyaan mungkin sudah sering ditanyakan. Tapi saya belum pernah mendapatkan jawaban yang detail dan memuaskan. Penting karena untuk menjawab saudara-saudara saya yang non-muslim.
Jadi di Al-Quran saya baca, setiap kali malaikat Jibril menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu disebut Jibril. Tapi saat menemui Nabi Isa alaihissalam selalu disebut Ruhul Kudus. Walaupun dibilang itu nama lainnya malaikat Jibril. Apakah benar Ruhul Kudus yang di situ dimaksud adalah malaikat Jibril atau bukan? Karena bagi saya nggak masuk akal. Kenapa selalu disebutnya Ruhul Kudus? Pasti ada alasan khusus dong, gitu kan? Saya nggak yakin itu Jibril. Apalagi kan ruhnya Nabi Isa tidak dengan Bapak itu kan artinya kan dia didampingin dengan apakah malaikat ruh gitu atau bagaimana gitu kan. Kedua, saya selama saya kecil kan selalu ikut pesta Natal, selalu ikut ke gereja gitu. Saya melihat perayaan-perayaan Natal itu selalu lebih meriah, selalu lebih menyenangkan daripada perayaan-perayaan Lebaran, Idul Adha, Idul Fitri yang saya pernah rasakan. Walaupun kalau dari keilmuan pasti saya nggak mau pindah ya, karena dari segi agamanya segala macam itu nggak masuk akal buat saya. Tapi mohon maaf, kenapa ya di Islam itu kok saya belum pernah merasakan acara-acara yang semeriah dan seindah saat saudara-saudara saya yang Kristen merayakannya. Terima kasih. Dan apa yang harus kita lakukan agar perayaan kita lebih mengena dan lebih indah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ko Dodi, langsung aja. Langsung ya. Pak, biar Baik. nggak lupa. Ya, yang disebut dengan Roh Kudus di dalam agama mereka atau kita baca di dalam Quran Rohul Kudus itu memang beda pribadi, beda sosok. Ya. Kalau di agama Kristen yang disebut dengan Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga daripada ketuhanan mereka. Mereka sebut ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudusnya ini adalah bisa dikatakan pribadi ketiga daripada satu Tuhan. Ya, kita mengenal ada istilah Trinitas di dalam Kristen. Ada Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tapi bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Paham nggak Pak? Pusing lah. Oh pusing. Belum Pak, ini baru satu nih Pak. Ya, nanti bilang lagi. Lanjut nih, Bapa itu Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Tapi bukan tiga Maha Kuasa, tapi satu Maha Kuasa. Beliau obat Pak. Ini adalah keyakinan mereka. Jadi sosok Roh Kudus di dalam Kristen itu adalah pribadi ketiga daripada konsep ketuhanan Kristen. Sosok yang disebut dengan Roh Kudus ini 3 abad pertama ya Masehi itu belum menjadi Tuhan. Baru di Konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi, Roh Kudus baru dinyatakan mempunyai hakikat yang sama dengan Bapa atau Tuhan. Sebelumnya, kira-kira 60 tahun sebelumnya, di Konsili Nisea tahun 325, Yesus dinyatakan mempunyai hakikat yang sama dengan Bapa. Jadi Yesus dianggap Tuhan atau ditetapkan sebagai Tuhan, itu juga tahun 325 Masehi. Roh Kudusnya nyusul tahun 381. 3 abad pertama nggak pernah bapak-bapak gereja nyebut Roh Kudus Tuhan, itu nggak pernah. Ya, jadi ini adalah sebuah akidah atau sebuah teologi yang berevolusi. Evolusinya nih nggak sebentar loh, ya nggak sebentar Bu. 325 Konsili Nisea, Tuhan Yesus Tuhan. 381 di Konstantinopel, Roh Kudus Tuhan. Konsili Efesus 431, Bunda Maria disebut sebagai Theotokos. Theotokos itu artinya apa? Bunda penghantar Tuhan ke bumi. Gitu. Tuhan mau ke bumi harus ada yang ngantar gitu, Maria. Gitu. Ya, ini baru Konsili Efesus 431 Masehi. 431 Masehi itu ditetapkan Maria sebagai Theotokos karena apa? Karena ada orang-orang Kristen sekte tertentu yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Malah adanya di Arab. Pertengahan abad keempat. Kelompoknya disebut sebagai Koliridianisme. Nah, makanya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar bahwa di dalam Ka'bah waktu itu zaman Nabi ada gambar Maria. Gitu. Pernah dengar? Ya. Pernah dengar ya?
Itu mungkin bisa jadi itu adalah peninggalan dari kelompok Koliridianisme itu, gitu. Yang mana merupakan kelompok elit di Arab Saudi pada waktu itu, di Mekah malah yang saya maksud, ya. Lanjut, 450 di kota Kalsedon dibikin konsili lagi, ditetapkan bahwa Yesus punya duinatur. Apa tuh Pak, duinatur? Naturalisasi? Hah? Naturalisasi? Naturalisasi mah pemain bola kali. Duinatur itu artinya sifat ganda. Artinya dia 100% manusia, dia juga 100% Tuhan gitu. Ya. Itu. Berikutnya, Konsili Konstantinopel kedua tahun 553. Ditetapkan bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus itu tapi tidak meninggalkan Kristusnya. Pusing-pusing nih, Pak. Tambah lagi Konsili Konstantinopel ketiga ditetapkan Yesus itu punya satu kehendak apa dua kehendak. Sudah jelas di kitab mereka Yesus menyerahkan kehendaknya kepada Bapa, tapi diambil keputusan Yesus punya satu kehendak yang sama dengan Bapa. Padahal ketika Yesus berdoa kepada Bapa, Yesus bilang bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Berarti Yesus punya kehendak, Bapa punya kehendak. Karena Yesus sudah diangkat jadi Tuhan, Yesus sebut kehendaknya satu. Ya, pokoknya rumit lah gitu ya. Terakhir, Konsili Nisea kedua ditetapkan bagaimana caranya menyembah Yesus sebagai ikon. Nah, jadi itu dari 325 sampai 781, 400 tahun lebih ya. Menyusun teologinya Kristen bisa dikatakan kan berevolusi karena ratusan tahun gitu. Kalau setahun 2 tahun mungkin revolusi gitu ya. Ini ratusan tahun berarti berevolusi gitu. Ya. Jadi yang saya ulangi lagi, yang disebut dengan sosok Roh Kudus di dalam Kristen adalah pribadi ketiga daripada konsep ketuhanan Kristen. Tapi kalau di Quran atau di Islam, kita mengenal sosok yang disebut dengan Rohul Kudus itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Harus bisa dipisahkan, harus bisa dibedakan gitu. Gitu ya, Pak ya. Yang kedua tadi masalah Natal. Kenapa kok kalau Natal lebih meriah gitu daripada perayaan Islam gitu? Kalau di Islam Idul Fitri, Idul Adha, habis sholat Id, udah salam-salaman pulang makan-makan gitu. Cuman ngumpul-ngumpul keluarga gitu, nggak ada perayaan. Karena gini, ketika Kristen di Timur Tengah, timbul pertamanya kan di Turki. Ya, di Turki itu di kota Antioquia. Ketika Paulus dan Barnabas, dulu Bu ya, tenang dulu Bu. ketika Paulus dan Barnabas di Antioquia, daerah Turki sekarang, mereka pertama kali disebut Kristen, kemudian berkembang ke daerah Palestina sekarang, kemudian mereka disebut sebagai orang-orang Kristen, itu masih menjadi bisa dikatakan apa ya, persaudaraan gitu, persaudaraan ya, karena masih kecil. Tapi ketika sudah menjadi agama di Romawi dengan Edict of Milan tahun 313 Masehi dan juga Edict of Thessalonica tahun 380 Masehi oleh Kaisar Theodorus, Kristen menjadi institusi di Romawi, menjadi agama yang resmi, gitu, menjadi agama institusi. Ketika ke Yunani menjadi filosofi, tapi ketika ke Eropa, ke Amerika, jadi apa? Jadi industri. Betul nggak Pak? Coba kalau Natal di sana ratusan juta dolar mungkin dipakai untuk Natal, makanya mereka memang ya ingin membuat meriah supaya menarik orang gitu. Banyak cara yang mereka pakai untuk menarik orang masuk agama Kristen. Ada lagi contoh apa? Santa Claus. Pasti kita tahu kan, sosok Santa Claus gitu. Di kitab mereka ada nggak Bu? Nggak ada. Nggak ada. 25 Desember ada nggak Bu? Nggak ada juga. Pohon Natal ada nggak Bu? Nggak ada juga. Nah itu apa? Itu adalah tambahan-tambahan di dalam agama mereka supaya agamanya terlihat meriah sehingga menarik orang untuk masuk. Itu mungkin yang jawaban yang bisa saya kasih ya Bu ya. Silakan yang lain. Berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dondi dan saya muliakan. Pertanyaan saya sederhana, bahwa seringkali kita melihat di kelompok manapun, WhatsApp grup sosial, seringkali kita terhambat untuk berkomunikasi lintas agama dengan alasan saling menghormati, sehingga terjadi kebekuan
Umpamanya tidak paham ya dua-dua akhirnya tidak paham, akhirnya tidak ada solusi. Maka kita lihat beku antara generasi ke generasi, mau alumni SMA mau sama manapun, agama itu tidak pernah tersentuh antara lintas agama yang ada. Bahkan maaf, no politik, no agama, sehingga menjadi landasan kuat untuk saling menghormati. Ini umum pendapat saya. Saya ingin bertanya yang paling kecil saja. Dakwah yang paling ringan dan berat adalah keluarga. Nabi Nuh alaihissalam anaknya mati dalam keadaan kafir. Saya tanya yang paling sederhana, bagaimana langkah Koh Dondi mungkin menjadi pelajaran buat yang lain untuk mendakwai keluarga sehingga tertarik dengan hijrahnya Koh Dondi ke dalam Islam. Ya. Baik Pak, nggak usah jauh-jauh ya Pak ya. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sendiri juga tidak bisa mengislamkan pamannya, betul kan? Jadi ya sudah, kita hanya perlu berdakwah saja Pak. Masalah yang kita dakwain itu nanti mau menjemput hidayah atau tidak, itu udah bukan urusan kita lagi Pak. Yang penting kita sudah menyelesaikan kewajiban kita, menyampaikan walaupun hanya satu ayat, selebihnya bukan urusan kita Pak. Itu saja sih kalau buat saya. Cuman kalau nanya tips, triks gitu ya, nah itu kadang-kadang di dalam diskusi dengan saudara kita dari yang Kristen, seperti yang tadi sempat saya katakan, yang kita cari adalah persamaannya dulu Pak. Persamaannya. Kalau ada persamaan, paling tidak kan nanti akan timbul empati Pak. Nah ketika ada timbul empati, baru nanti kita bisa merasa seperti saudara. Kalau sudah seperti saudara, ketika ada perbedaan, kita bicaranya pelan-pelan gitu Pak. Pelan-pelan tapi nusuk gitu. Contoh ya tadi itu Pak ya. Kita ini kan sama, kita ini kan mau menyembah Tuhan Yang Maha Esa, ya. Tapi kira-kira perbedaannya di mana? Trinitas. Trinitas apa tuh? Nah itu tadi Pak, baca ayat ini pasti tidak asli. Tadi belum sempat dibaca ya, Bapak Ibu tadi belum dengar ya? Belum. Mending kita baca ya Bu ya. Minta tolong salah satu Pak. Bisa. Bacain Pak. Bisa. Tuh satu unggul. Nah ini udah biasa ini. Ini dulu waktu debat juga minjem ini. Ya, gini, saya jelaskan dulu sebentar. Bahwa di dalam seluruh kitab mereka ini, satu-satunya ayat yang bisa dianggap sebagai ajaran Trinitas itu cuma satu, Pak. Cuma satu ayatnya. Yaitu ada di 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Ya, nanti dibacakan nomor satu. Nah, satu-satunya ayat ini yang disebut sebagai ayat ajaran Trinitas. Yang lain nggak ada. Nah, ternyata ada catatan kaki di bawahnya. Ustadz Tunggul tolong bacain ayatnya, berbunyi gini. Ayatnya dulu. Ya, yang ini yang garis. Oke. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Sampai sini. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Roh dan air dan darah. Sampai sini aja. Nah, catatan kakinya bunyi gini, ayat 7 dan 8. Catatan kaki ayat 7 dan 8 di dalam surga dan seterusnya sampai di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tolong diulang. Karenanya Bagian ini pasti tidak asli. Gimana coba? Pasti loh, pakai kata pasti loh, pasti tidak asli. Ketika ada pendeta Protestan yang kitabnya tidak ada catatan-catatan seperti ini, saya tunjukkan seperti ini, nggak mau baca Bu, nggak mau baca. Saya nggak mau baca ini, sesat ini katanya. Loh kok sesat, orang isinya sama dengan kitab dia. 66.
kitab yang ada di kalangan Protestan dengan 66 yang ada di sini isinya sama. Bahkan ini minjem dari sini untuk dicetak gitu. Ada tulisannya nih Pak. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam bahasa Indonesia, hak ciptanya Lembaga Alkitab Indonesia tahun 74. Tapi catatan kakinya dari Lembaga Biblika Indonesia. LAI Protestan, LBI Katolik. Kerjasama mereka. Jadi 66 yang di sini sama dengan 66 di sini. Gitu. Ya, gitu Pak. Jadi hal-hal seperti ini yang bisa kita pakai untuk mengajak mereka berpikir gitu Pak. Itu aja. Terus kalau kita istilahnya mau men-trigger gitu Pak ya, men-trigger mereka untuk berpikir lagi, saya sering menggunakan cara seperti ini Pak. Di kitabnya mereka sendiri diceritakan Yesus lahir disunat, hari ke-8 disunat. Ya Pak ya, di Lukas pasal 2 ayat 21. Yesus akikah Pak. Akikah loh Yesus di sini loh. Mempersembahkan sepasang burung tekukur gitu. Loh bener ada ayatnya, Lukas pasal 2 juga. Kemudian Yesus setelah disunat dia juga puasa. Puasa, Matius 4 ayat 10. Atau Matius 4 ayat 8, 9, 10. Kemudian Yesus juga kalau berdoa sujud Pak. Matius 26, 39. Yesus juga diceritakan ketika diturunkan dari salib, ya kita tidak percaya bahwa yang disalib adalah Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, tapi ceritanya di sini Yesus diturunkan dari salib, kemudian jenazahnya dikafani, Pak. Matius 27 ayat 59. Ya, terus kemudian Yesus di sini mengatakan bahwa dia tidak membatalkan hukum Taurat. Dia menggenapi hukum Taurat. Kalau menggenapi hukum Taurat berarti nggak boleh makan babi, Pak. Betul kan? Matius 5, 17. Jadi Yesus disunat, Yesus akikah, Yesus puasa, Yesus sujud, Yesus dikafani, Yesus juga tidak makan babi. Yang melakukan ini siapa sekarang? Kita malah gitu. Jadi kan kita mengikuti sunnah Yesus di sini, Pak. Sunnah Yesus gitu istilahnya. Ya kita semua yang melakukan ya. Islam disunat, Islam puasa, Islam nggak makan babi, Islam dikafani, Islam sujud malah. Bahkan Pak, banyak sekali nabi-nabi sebelum Yesus di sini juga semuanya sujud. Kejadian 17:3 Nabi Ibrahim sujud. Keluaran 3:48 Musa sujud. Bilangan 16:22 Musa dan Harun sujud. 1 Tawarik 29:20 dan Mazmur 9 ayat 6 Daud dan umatnya sujud. Yosua 5:14 Nabi Yosua sujud. Kemudian Nehemia 8 ayat 6 Nabi Ezra atau kita kenal dengan Nabi Uzair alaihissalam sujud. Yesus Matius 26:39 Yesus sujud. Nabi Muhammad SAW diperintahkan juga untuk bersujud di Quran surat Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanur ka'u, wahai orang beriman rukuklah, wasjudu sujudlah, wa'budu robbakum. Kalau Nabi Muhammad SAW diperintahkan sujud, Yesus sujud, semua nabi-nabi juga sujud. Berarti Yesus dan nabi-nabi di sini Muslim kan Pak? Gitu. Saya cuma ngajak mikir mereka begitu. Gitu. Jadi Islam bukan agama baru gitu. Islam sebenarnya bukan agama baru di abad ke-7, bukan. Sebenarnya Islam adalah agama yang pertama kali manusia diciptakan sudah Islam. Nah kita mengakui Nabi Adam alaihissalam kan Pak. Yahudi malah nggak mengakui Adam sebagai nabi. Gitu. Kira-kira gitu Pak ya, pendekatan dengan mereka yang begitu. Masalah nanti mereka mau berpikir, mau menyebut tidak, itu udah bukan ranah kita lagi Pak. Anak saya 2 juga masih Kristen. Saudara saya, keluarga besar saya juga masih Kristen semua. Di keluarga besar saya, yang masuk Islam cuma saya dan papa saya, almarhum. Gitu Pak. Yang penting kita hanya berdakwah, kita sudah menjalankan tugas, sudah selesai. Mereka mau masuk Islam atau nggak Islam itu bukan urusan kita. Ya gitu ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Koh Dandi yang bukan Ustadz. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Nama saya Hasanen Rais. Saya dulu alumni dari sini. Lulusan pertama gedung ini tahun 71. Masya Allah. Jadi udah cukup senior. Ya. Bukan tua, senior. Ya. Berdasarkan pengalaman
Koh Dandi yang saya suka nonton di YouTube juga, kira-kira alasan apa sih orang-orang non-Islam itu masuk Islam? Katakanlah orang Kristen itu masuk Islam, ya. Boleh berurut, boleh tidak berurut, boleh yang menurut pengalaman Koh Dandi aja. Ya, saya kira itu saja. Ya. Terima kasih. Baik. Kalau yang pengamatan saya, Pak ya, yang paling dominan atau yang banyak itu memang karena pernikahan, Pak. Menikah, ya. Yang paling banyak datang saya bersyahadat karena mau menikah. Tapi saya bilang sama mereka, masuk Islam karena menikah itu tidak ada salahnya. Menikah itu baru salah satu cara untuk masuk Islam. Baru salah satu cara gitu. Banyak sahabat Nabi yang juga masuk Islam karena menikah. Tetapi yang kita harapkan setelah mereka masuk Islam, jangan cuma Islam KTP gitu, tapi benar-benar menjalankan syariat Islam. Ya, kalau saya ketika mensyahadatkan mereka, saya mengambil janji mereka untuk menjalankan syariat Islam, mereka bisa bilang berjanji akan menjalankan. Tapi kan setelahnya kan kita nggak hidup bersama mereka, Pak. Maka itu yang kami lakukan di yayasan kami, Pak. Ketika ada orang bersyahadat, saya minta mereka menyediakan waktu dalam 1 minggu 2 kali, Pak. 2 hari ya maksudnya. 1 hari pertemuan tuh 90 menit. Kita kirim guru privat ke rumah masing-masing, Pak. Ke rumah masing-masing. Mereka nggak usah bayar. Guru itu datang ke rumah mereka mengajarkan mulai Islam dari A sampai Z. Sampai bisa baca Quran, Pak. Jadi mereka nggak bisa menghindar. Gurunya akan hubungin terus gitu. Ayo hari ini kapan belajar, hari ini kapan belajar. Kalau kita mengadakan kajian atau pembinaan mualafah di tempat kita, terus kita undang gitu, Pak. Ngumpulin 30 orang aja susah banget gitu, Pak. Nah, jadi supaya tidak banyak membuang waktu kita juga, kita yang ngirim guru ke mereka. Itu yang paling banyak karena pernikahan, Pak. Selain itu, yang pernah saya tahu atau saya dengar, macam-macam. Itu bisa dari yang namanya azan, bisa dari wudhu, bisa dari sholat, bisa juga karena nonton kristologi seperti ini. Itu banyak juga begitu, Pak. Ya, jadi yang namanya hidayah itu memang sebenarnya kan semuanya tuh di depan mata kita, baik di depan mata orang Islam ataupun di depan orang-orang yang belum Muslim gitu. Cuman tinggal bagaimana mengenali bahwa inilah hidayah dan menjemput hidayah, gitu aja. Itu sering terjadi, Pak. Nah, teman-teman kita yang kita sebut dari kalangan Kristen masuk Islam, itu memang mereka juga punya hambatan, punya tantangan, Pak. Terutama dari kalangan keluarga, ya. Tidak sedikit juga orangnya sudah mau masuk Islam, tapi nggak berani karena takut diusir dari keluarga, gitu, Pak. Ada yang dicoret dari harta warisan, ada yang diusir begitu saja, jadi gelandangan, ada. Tapi tidak semua, gitu, Pak ya. Saya sering mengatakan kepada mereka, kamu jangan terlalu takut tentang apa yang belum terjadi, gitu. Tidak semuanya terjadi. Kalaupun terjadi, ada kita bisa bantu. Diusir, kasih tahu, kita sediakan tempat untuk mereka. Bahkan kalau mereka sampai kita tampung, malah belajar Islam itu malah tambah sering gitu, Pak. Saya pernah ceramah di sebuah masjid di Bogor, ada bapak-bapak Kristen tidurnya di luar masjid, Pak, selama 1 bulan. Karena dia udah miskin, dia menitipkan istrinya ke rumah anaknya, tapi anaknya nggak mau terima bapaknya, dia keluar dari rumah anaknya, dia cari temennya di sebuah komplek di Bogor, temennya sudah meninggal, dia nggak bisa pulang, nggak punya ongkos, tidur di pos satpam. Sama satpam disuruh tidur di teras masjid. Selama 1 bulan, dikasih makan sama orang masjid. Di masjid dia ngeliat ada poster kajian donditan, dia tungguin, Pak, saya datang. 1 bulan, Pak. Ketika saya turun pagi-pagi kajian subuh, dia yang jemput saya di depan mobil. Sampai hari kajian selesai, dia ikut dengerin. Setelah itu beda 2 hari dia bersyahadat. Karena dia nggak punya tempat, saya ambil. Saya bawa ke rumah Quran kita. Di rumah Quran saya cuma minta dia, Pak, jangan mikirin cari duit. Bapak di sini makan, bisa makan. Bapak di sini harus belajar Islam. Bapak di sini harus belajar sholat. Kalau Bapak sampai nggak sholat di sini, nggak mau sholat, Bapak saya usir keluar. Saya gituin. Harus belajar sholat gitu. Ya sudah, alhamdulillah 3 bulan sekarang sudah bisa baca Quran. Anak SMA dari Medan ada yang terbang ke Jakarta hanya untuk bersyahadat dan nggak bisa balik lagi karena pasti diusir. Saya taruh di rumah Quran.
Sekarang sudah hafal 2 juz, Masya Allah. Alhamdulillah. Dari SMA tuh Pak. Nah sekarang kita kuliahkan gitu dia. Jadi kita memang sudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga, misalnya dari lembaga rumah Quran yang lain atau lembaga pengajaran, itu kita kerjasama supaya anak atau orang yang masuk Islam dan terlantar tetap mendapatkan pendidikan, tetap mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Bahkan ada juga mualaf-mualaf yang dia mau usaha, nggak ada modal, kita kasih modal usaha apa. Karena kalau kita kasih uang terus, habis minta lagi. Tapi kalau kita kasih modal usaha, mereka berusaha bisa menghasilkan penghasilan sendiri. Gitu Pak rata-rata pengalaman yang kita alami, Pak ya. Sekarang karena ini dari panitia minta yang online dulu, biar online dulu kali Bu ya. Memang mohon maaf nih karena banyak banget yang mau bertanya. Terima kasih untuk perjuangan yang tidak mudah. Untuk perjuangan yang tidak mudah, menghadirkan Dr. Zakir Naik dan putranya ke Indonesia untuk dakwah yang membuat semakin jelas Islam dibandingkan agama lain. Pertanyaannya, adakah yang harus dicontoh oleh Ustadz atau Dai di Indonesia dalam berdakwah dari Dr. Zakir Naik dan putranya? Saya bacakan 3 sekaligus ya Pak ya. Biar ini. Tadi yang pertama yang mencontoh Dr. Zakir Naik yang harus dicontoh oleh dai di Indonesia seperti apa gitu. Yang kedua, ini pertanyaan tentang mau tanya kenapa gambaran fisik Paulus mirip dengan gambaran Dajjal dari hadis, bungkuk, pendek, buta sebelah, keriting dan lain-lain. Nah, ini saya cuma bacakan ya, Kodani ya. Saya mohon maaf nih, saya coba bacakan aja nih. Yang ketiga pertanyaannya, apa amalan yang berat dan tantangan yang berat bagi mu'alaf dalam menjalankan ajaran Islam setelah mereka masuk Islam, agar kita bisa bantu kaum muslim yang baru beragama Islam. Baik. Itu Pak Ustadz. Yang pertama tentang Dr. Zakir Naik, ya Masya Allah, Alhamdulillah saya ini ketiban pulung mendatangkan Dr. Zakir Naik ke Indonesia. Saya pikir acara-acara Dr. Zakir Naik di setiap kota tuh saya pikir mahal. Ternyata sangat mahal, Pak. Jadi sekarang saya lagi pusing nih untuk bayar vendor-vendor kita ya. Nah, berarti ini kesempatan baik dong. Saya ingin mengajak Bapak Ibu juga bantu saya dong. Ya. Nah, jadi nanti diumumkan aja kalau di nomor rekening dan segala. Ya, jadi ternyata, nah tadi sesuai dengan pertanyaannya saya jawab sekalian ya. Yang saya amati dari Dr. Zakir Naik dan timnya, karena kan beliau datang bawa tim nih, 35 orang tim dan bawa peralatan sendiri. Kamera-kamera yang dibawa itu adalah kamera-kamera yang dipakai di Hollywood, Pak. Satu kamera nilainya 300.000 dolar, bukan rupiah. 300.000 dolar. Jadi satu kamera kira-kira berapa? 5 miliar. Satu kamera kali 15 unit. Berapa tuh Bu? Banyak lah pokoknya ya. Jadi rupanya Dr. Zakir Naik ini datang ke Indonesia ini, bahasa saya itu mau ngonten. Ini mau ngonten sebenarnya Dr. Zakir Naik ini. Karena dia bawa tim, bawa alat gitu. Dia cuma numpang tempat di sini. Saya yang diminta menyelenggarakan, menyediakan tempatnya, menyediakan peralatannya, layar, panggung, lampu dan sebagainya. Dia ngonten di situ dengan kamera dia. Yang dia harapkan adalah video-video yang ditayangkan di PIS TV ya milik Dr. Zakir Naik itu bisa dinikmati oleh seluruh umat manusia sampai 100 tahun ke depan. Gitu. Itu tuh tujuan dia. Makanya dia bawa kamera yang begitu mahal. Kalau kita lihat video-video daripada almarhum Syekh Hamid Hidayat, ada yang pernah nonton? Ya kan? Kalau kita lihat sekarang di handphone, kan kualitasnya kualitas zaman dulu sekali gitu ya. Beliau tuh berdakwah kira-kira tahun 80-an. Ya, debat ceramah itu kira-kira tahun 80-an. Sekarang tahun 2025, 45 tahun. Sudah jauh gitu. Ya kan? Kualitasnya udah jauh. Kalau kita bandingkan dengan video, kalau kita pakai kamera video HP kita, bagusan HP kita sekarang videonya daripada videonya almarhum Syekh Hamid Hidayat. Makanya Dr. Zakir Naik minta atau berkeinginan supaya video-video ceramahnya itu masih bisa dinikmati dengan baik atau dengan bagus, gambarnya sampai 100 tahun ke depan. Nah, jadi
Saya ingin mengajak Bapak Ibu, ya, ini adalah kesempatan buat Bapak Ibu supaya kita semuanya bisa bersama-sama di jannah dengan cara membantu menyelenggarakan acara ini. Kenapa? Karena acara Dr. Zakir Naik ini selain ditayangkan di beberapa channel di Indonesia, itu juga disiarkan di PIS TV yang ditonton kira-kira 200 juta orang dalam 4 bahasa, ya, Inggris, Bangla, Urdu, dan Mandarin. Penontonnya kira-kira ada 200 juta orang di seluruh dunia. Kalau Bapak Ibu berdonasi untuk acara ini, nanti ketika beliau berceramah, ada yang bersahadat, entah di Indonesia ataupun di belahan bumi yang lain, Bapak Ibu yang berdonasi kan pasti kecipratan pahala. Iya. Bukan kecipratan, kesiram gitu. Kesiram. Pahala, ya kan? Kalau ada orang bersahadat. Kalau ada satu orang bersahadat, apa Pak pahalanya Pak di sana Pak? Unta merah ya katanya. Gitu kan ya, jadi pahalanya sudah nggak main-main gitu istilahnya. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu, kalau yang mau istilahnya dapat coupling gitu lah di sana, bisa bantu ya, bisa menyalurkan ke Bank Muamalat, nomor rekeningnya kalau mau dicatat mudah nih Bu, dihafal juga mudah, nomor rekeningnya 3030 900 900. Ya, berapa Bu nomornya? 30. Kan mudah kan? Kalau mudah nginget berarti mudah transfer. Amin ya. Bang apa itu? Bank Muamalat. Bank Muamalat. Atas namanya Garda Mualaf Indonesia Events. Ya. Diulangi lagi kalau biar hafal sekali lagi. Pasti udah hafal. Bu, berapa Bu tadi Bu? 30, 900. Tuh, kalau bapak-bapak susah ngapalnya Pak. Karena yang pegang token ibunya katanya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya ya bisa berjibaku. Kita jangan mau kalah. Kalangan mereka Pak, kalangan mereka kalau mendatangkan pendeta dari Amerika, wah itu luar biasa loh itu tempatnya. Biayanya juga nggak main-main. Jadi kita juga jangan mau kalah, jangan sampai dakwahnya umat Islam di negara yang populasi Islamnya paling besar di dunia malah melempem gitu. Nah ya, saya juga mengundang Bapak Ibu, hari ini masih ada ceramahnya Dr. Zakir Naik di lapangan X Hanggar Teras Jakarta Pancoran. Ya, pintu dibuka mulai jam 3 sore, acara dimulai pukul 4:30 sore sampai pukul 11 malam. Insya Allah hari ini kalau nggak salah temanya tentang bebaskan Palestina. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan datang, bawa teman, saudara, kerabat, ya kita ramaikan acara ini. Insya Allah kita semua mendapat kebaikan, ya, Pak Ibu ya. Terus kemudian tadi pertanyaan apa? Kedua tadi apa? Paulus? Ya. Aduh, itu hanya gambaran pribadi aja Pak. Itu tidak seperti itu, ya. Yesus saja yang dilukis, yang digambar, itu aja kreasi orang pada zaman abad pertengahan Pak, bukan pada zaman Yesus gitu. Yang dilukis pertama kali jadi Yesus itu anak haramnya Paus Pak. Anak haram itu? Anak haram Paus, Pop Alexander, Pop siapa? Pop Alexander ke-6 kalau nggak salah. Alexander ya, tuh benar kan? Anak haram Pak. Nah Paus kan nggak boleh menikah, kok bisa punya anak? Berarti anak haram ya. Nah dia yang pertama kali dilukis jadi Yesus. Namanya orangnya Caesar Borgia ya. Nah, tuh. Ya. Jadi kalau Paulus dibilang kok seperti Dajjal itu hanya gambaran perorangan gitu Pak, ya tidak harus seperti itu. Pada zaman itu belum ada orang yang melukis foto, belum ada, HP juga belum ada Pak. Yang ketiga tadi apa Pak? Tantangan bagi setiap mualaf. Oh tantangan mualaf. Tantangan mualaf ya tadi yang seperti saya jawab ke Bapak yang sebelumnya, banyak dari mereka juga yang bertahun-tahun tuh jadi pecah sama keluarga, ya mereka tidak bisa. Ada yang sampai nggak bisa pulang gitu Pak, sudah 8-9 tahun pulang masih diludahin sama ibunya, diusir gitu, masih ada yang begitu. Itu yang tantangan mereka. Tapi buat kita selalu membesarkan hati mereka, ya. Jangan sampai mereka malah jadi benci kepada orang tua. Karena apa? Karena setiap orang yang masuk Islam, saya selalu bilang, kita di Islam, kita diajarkan untuk menghormati orang tua kita. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala loh, bukan perintah Nabi loh. Ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap harus menghormati orang tua kita. Bahkan kita ngomong
saja nggak boleh ke orang tua kita kalau diperintah sama orang tua kita. Maksudnya perintah bukan untuk berbuat maksiat gitu ya. Bahkan ada hadis, sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa yang harus kita hormati terlebih dahulu? Bapak atau ibu? Ibu. Setelah itu siapa? Ibu lagi. Setelah itu siapa? Ibu lagi. 3 kali kan? Baru ayah. Bukan 1 ayah 3 istri, bukan. Maksudnya. Saya nggak kepikiran ke sana loh. Nggak kepikiran sana. Sekarang baru kepikiran, Pak. Artinya apa? Artinya kan kita harus menghormati ibu kita 3 kali lebih tinggi daripada ayah kita. Ibu yang mengandung kita, ibu yang melahirkan kita, ibu yang membesarkan kita. Jadi kita yang harus benar-benar menghormati ibu. Itu yang sering saya katakan pada mualaf-mualaf, Pak. Gitu Pak caranya. Ya, jadi teman-teman mualaf memang tantangannya cukup berat untuk khususnya untuk keluarga-keluarga yang pemikirannya mungkin belum terbuka gitu Pak. Masih banyak keluarga-keluarga dari kalangan Tionghoa yang punya pemikiran begini Bu. Lu nih, bahasa mereka kan lu nih. Lu mau masuk agama apa aja silakan asal jangan Islam. Sampai begitu Pak. Bahkan ada yang melarang anaknya masuk masjid, bahkan ada yang melarang anaknya sampai ketemu ustadz gitu. Masih ada yang begitu. Nah kita yang harus meluruskan nih pemikiran-pemikiran mereka. Mereka dapat mikir begitu dari mana? Itu adalah hasil politik divide et imperanya Belanda. Ketika Belanda masih bercokol di Indonesia, mereka membagi warga negara menjadi 3 kelas Pak. Yang pertama kelas Eropa, ya bangsa Eropa. Yang kedua kelas Asia Timur Jauh. Siapa aja? Cina, India, Arab. Yang ketiga kelas Bumi Putra. Nah ini kan dibagi begini kan mereka mudah menghasut, memprovokasi. Oh ini begini gitu. Ngomong sama orang Cina, oh ini orang pribumi begini. Ngomong sama orang pribumi, oh orang Cina begini. Jadi mereka saling curiga. Itu yang sering terjadi. Masih terjadi ya pada zaman sekarang. Orang masih punya stigma yang seperti itu. Gitu. Makanya kita yang punya tanggung jawab untuk membersihkan stigma yang seperti itu kepada orang tua kita. Bapak kalau melihat di kota, daerah kota, rumah mereka gimana Pak modelnya? Seperti penjara malah kan, pintu kerangkeng semuanya ditutup semua, seperti penjara buat mereka sendiri. Karena mereka dari dulu memang zamannya sudah dibuat seperti itu, sudah dibuat kelompok-kelompok gitu. Ya. Jadi ya kita Yayasan Gara Mualaf siap tetap membantu mereka semua yang mengalami hal-hal seperti itu. Bahkan sebelum acara Zakir Naik kemarin mulai, ada seorang wanita di Kalimantan dari suku Dayak mau masuk Islam, tapi orang tuanya sudah bilang kalau lu masuk Islam diusir. Dia hubungin saya. Ya sudah, kamu udah siap diusir belum? Sudah siap diusir. Terus nanti saya kerja apa kok? Nanti gampang, urusan belakangan itu mah. Yang penting masuk Islam dulu. Kamu benar mau masuk Islam? Iya benar kok katanya. Cari masjid di sana sahadat. Saya diusir gitu. Ya sudah akhirnya saya beliin tiket dari mana? Kalimantan ke Jakarta, datang sahadat, langsung saya kasih tempat. Langsung saya kirim guru belajar besoknya. Sampai sekarang masih belajar. Baru sebulan gara-gara tuh. Seperti itu kita lakukan Pak. Ya, jadi mudah-mudahan mudah pertanyaan. Ya. Silakan. Karena waktu juga mungkin terakhir ya, 1 orang lagi terakhir. Oh iya. Yang belakang beribu-ibu dari tadi nih. Waduh. Karena udah jam 11 takut kena juhur juga gitu ya. Jadi aku terpaksa harus saya batasi juga waktunya. Yang belakang tuh udah diancam lagi gitu. Yang pakai ancaman ya, ngeri juga gitu. Salim dulu nih harusnya lama gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ko Dondi, ini saya mau tanya soal tentang Israel dengan Palestina, bahwa kalau di dalam surat Al-Anbiya itu kan ditulis bahwa sungguh kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Lauh Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Lalu di surat Matius ayat 43 tertulis bahwa
Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Lalu di surat Yahudi sendiri dikatakan bahwa dikatakan bahwa maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, perihalalah apa yang kau janjikan. Kau janjikan kepada hambamu Daud. Lalu Daud ayahku dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas kerajaan Israel. Asal anak-anakmu tetap hidup menuntut hukumku sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maksudnya di hadapannya Allah ya. Lalu di dalam Mazmur dikatakan orang saleh akan mewarisi tanah itu, mungkin Palestina ya, dan mendiaminya untuk selama-lamanya. Nah, satu lagi, ada lagi di dalam suratnya orang-orang Yahudi, bahwa bangsa-bangsa akan tahu bahwa kaum Israel dibawa ke dalam pembuangan karena pelanggaran mereka, sebab mereka melakukan pengkhianatan terhadapku, maksudnya terhadap Allah yang ada di dalam Quran juga ya, pada saat surat yang mengisahkan Nabi Musa. Maka aku menyembunyikan mukaku daripada mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan sehingga semuanya tewas oleh pedang. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah bangsa Israel saat ini yang juga yang terdahulu itu menyerang Gaza atau Palestina berlandaskan surat-surat di dalam kitab mereka. Padahal mereka mengetahui bahwa Tuhan juga tidak akan mewarisi bumi ini kecuali oleh orang-orang yang saleh. Jadi apa landasan mereka gitu? Apakah ulama-ulama liberal mereka juga menjual agama untuk penyerangan ini? Begitu Pak Doni, terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Ini Bu, kita harus bisa membedakan Bu, ya. Kita harus bisa membedakan orang-orang Yahudi yang Zionis sama orang-orang penganut Yudaisme Bu. Nah, ini dua hal yang berbeda nih. Zionisme dan Yudaisme ini dua hal yang berbeda. Yudaisme itu adalah agama, agamanya orang Yahudi disebut Yudaisme. Tapi kalau Zionisme ini adalah paham politik Bu, ya. Zionisme itu bisa dikatakan, Ibu tahu Zion Bu, artinya Zion itu apa? Tahu Bu? Nggak tahu ya? Zion itu yang disebut dengan Bukit Sion Bu, ya. Bukit Sion itu apa? Bukit Sion itu adalah letak daripada kota Yerusalem yang sekarang Bu, ya. Kota Yerusalem itu berada di bukit namanya Bukit Sion namanya. Jadi paham Zionisme itu adalah paham dari orang-orang Yahudi yang tadinya terpencar-pencar di negara orang, ya, karena diaspora. Kemudian mereka dipersekusi di negara-negara orang tersebut. Yang kita tahu kan di Eropa Timur orang-orang Yahudi itu banyak yang dipersekusi, dibunuh dan segala macam. Nah, orang-orang Yahudi yang dipersekusi di luar negeri ini, mereka punya paham, mereka ingin punya negara sendiri, kembali ke Bukit Sion, kembali ke Yerusalem, gitu, ya. Ini paham Zionisme, beda dengan Yudaisme. Kalau Yudaisme berdasarkan kitab mereka yang tadi saya tunjukkan berdasarkan Tanakh. Nah, gerakannya Zionisme ini yang ingin kembali ke tanah Israel atau Palestina dan mempunyai negara sendiri, tapi mereka minjem kitab mereka, minjem agama mereka sebagai dalih untuk menguasai Palestina, gitu Bu. Ya. Kalau orang yang benar-benar paham kitabnya orang Yahudi, ulama-ulama mereka mengatakan bahwa belum saatnya negara Israel berdiri. Belum saatnya. Kenapa? Karena mereka kan masih menunggu sosok yang namanya Mesias, Bu. Ya, Mesias. Mereka percaya bahwa nanti akan ada Mesias yang akan datang. Syaratnya apa aja, atau ciri-cirinya, atau tanda-tandanya apa aja? Bait suci yang ketiga sudah dibangun. Ya Bu ya. Baru nanti semua manusia tidak akan perang. Nah, sekarang aja mereka masih perang,
bagaimana Mesias itu akan datang gitu. Terus yang ketiga, Mesias yang akan datang itu harus keturunan Daud melalui anaknya yang bernama Salomo atau kita kenal dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, nanti Mesias itu juga akan datang kalau Nabi Elia sudah turun lagi. Ini pahamnya agama Yahudi, Bu. Sebelum Mesias datang, Nabi Elia turun dulu. Nanti Nabi Elia ini yang mengurapi Mesias itu, dan Mesias itu akan mengurapi imam untuk bangsa Israel. Kapan itu terjadi? Nggak tahu kapan. Kok nggak tahu kapan? Kira-kira kapan? Yang nggak tahu kapan. Nunggu apa? Nunggu firman Tuhan. Gitu. Jadi masih ada orang-orang Yahudi yang paham dengan kitab Tanakh ini, yang tidak setuju dengan didirikannya negara Israel. Mereka juga mengutuk perbuatan pemerintah Israel yang membasmi atau mencoba melakukan genosida kepada orang-orang di Gaza, gitu Bu. Ya, jadi kita harus bisa membedakan nih antara Zionisme dan Yudaisme. Ini dua hal yang berbeda. Yudaisme agama, Zionisme politik. Ya, gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan pertanyaan. Cukup Pak atau? Cukup Pak, karena udah lewat setengah jam, udah jam 11:06. Ya, baik. Kalau gitu saya izin tutup sebentar Pak ya. Baik, jadi terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan buat Bapak Ibu. Saya berdoa mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya. Dan saya juga berdoa mudah-mudahan kita semua dijadikan saksi daripada keesaan Allah SWT. Ya. Dan terakhir kita juga sama-sama berdoa mudah-mudahan kita dilindungi dan dijauhkan dari api dan asap neraka. Ya. Kita serahkan kepada Pak Mirza lagi, silakan. Saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.